Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat PAJ Insani dimanapun berada. Pada hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingganya pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, Bapak Haji Zulkifli SAGMM. Pada hari ini kita akan membahas mengenai dasawarsa pramuka dan sebagaimana nilai-nilai tersebut bisa menjadi panduan hidup di tengah-tengah kita. Apalagi kehidupan hari ini penuh dengan tantangan zaman. Pramuka itu bukan hanya sekedar seragam, baris berbaris, ataupun perkemahan. Ia adalah pendidikan karakter yang tertuang dalam dasawarsa pramuka. 10 janji leluhur yang mengajarkan tentang kedisiplinan, kepedulian, persaudaraan, dan cinta tanah air. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran agama dan sangat relevan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun hari ini kita bertemu kembali dengan Bapak Kementerian Agama Kabupaten Solok akan membahas bagaimana nilai-nilai dasawarsa itu. Kemudian bagaimana tujuan pramuka dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian implementasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu marilah kita dengarkan pemaparan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, Bapak Haji Zulkifli SAGMM. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang kita hormati, kita muliakan bersama beliau Ustaz Syamdar Misqani sebagai host kita pada sore hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sahabat channel PAJ Insani, kantor Kementerian Agama yang kami hormati. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan bincang-bincang tentang kepramukaan. Kebetulan pada hari ini merupakan peringatan hari lahirnya pramuka pada tanggal 14 Agustus tahun 1961 yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Pramuka. Jadi sebagai Hari Pramuka. Untuk itu, saya ingin membahas beberapa poin besar. Yang pertama adalah makna dari pramuka itu sendiri. Apa makna dari pramuka itu sendiri? Kalau kita lihat bahwa pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Pramuka. Praja Muda Prana. Di pramuka, Praja Muda Prana. Rakyat yang muda yang suka berkarya. Jadi makna penting di dalam pramuka ini adalah yang pertama membentuk karakter. Membentuk karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, dan mandiri. Yang pertama. Yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan siap mengabdi untuk bangsa
dan negara. Ini menemukan nilai-nilai cinta tanah air dan siap dinanti untuk bangsa negara. Yang ketiga adalah melatih keterampilan hidup, kepemimpinan, dan kerjasama. Jadi anak pramuka itu adalah melatih keterampilan hidup, kepemimpinan, dan kerjasama yang harus dibangun. Yang keempat adalah menumbuh kembangkan rasa kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Ini kalau kita lihat dari makna pramuka dari 4 hal itu, ini sejalan dengan program Kementerian Agama. Bagaimana cinta sesama kita, cinta lingkungan, cinta tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Dan menanamkan rasa kasih sayang sesama kita dan rasa kasih sayang terhadap ciptaan Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa PAJ Insani di mana saja berada, itu 4 hal tentang makna dari kami. Sekarang kita lihat dasar warsa pramuka. Kalau kita lihat dari dasar warsa pramuka, ada 10 janji dan komitmen gerakan pramuka. Dia 10 janjinya dan komitmen gerakan pramuka itu sendiri. Dari 10 ini, itu menjadi pedoman moral. Jadi yang 10 ini menjadi pedoman moral dan perilaku sebagai anggota pramuka. Ini yang penting kita pahami secara bersama. Apa yang 10 itu? Yang pertama adalah takwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Ini kan di awal saja sudah mengatakan anggota pramuka itu harus bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dasarnya itu adalah agama. Kalau orang sudah bertakwa, orang sudah beriman dengan betul-betul bertakwa dan beriman, tentu kepribadian seseorang itu akan mencerminkan nilai-nilai keimanan dan keislaman yang kandung dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Program komunitas Kementerian Agama itu kan kerukunan dan kecintaan, kedamaian. Jadi artinya di anak pramuka itu adalah dia mempunyai rasa cinta terhadap apa? Terhadap alam ciptaan Allah dan terhadap sesama manusia. Jadi kalau dia sudah mempunyai rasa cinta kepada alam semesta, tentu dia akan mempergunakan alam itu, akan memperlakukan alam itu dengan rasa kasih sayang. Yang ketiga adalah jiwa patriot yang sopan dan kesatria. Jiwa patriot yang sopan dan kesatria. Sekarang yang dicemaskan oleh orang-orang tua sekarang itu adalah ketidaksopanan generasi muda. Anak-anak kan gitu. Tapi dengan masuknya ke dalam anggota pramuka, masuknya bergabung ke dalam pramuka itu, dia akan terbangun jiwa sopan santun, jiwa patriot, dan setia dalam kehidupannya. Yang keempat itu adalah patuh dan suka bermusyawarah. Orang itu adalah patuh dan suka bermusyawarah. Jadi nampak bagi kita itu adalah mendidik, mengajar bagaimana rasa kepatuhan. Jadi rasa kepatuhan ini bukan hanya rasa, tapi betul-betul tergambar dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi dia patuh, dia taat azas
Kalau kita di Minangkabau, kepatuhannya ada terhadap 3 aturan. Yang pertama, sebagai warga negara patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama di bidang kepramukaan. Yang kedua, sebagai orang Minangkabau patuh terhadap adat, adat pesan syarat pesan kitabullah. Sebagai orang agama, dia patuh terhadap ajaran agamanya. Apapun agamanya, dia patuh terhadap ajaran agama. Jadi yang keempat itu adalah patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima itu adalah rela menolong dan tabah. Jadi anak pramuka itu adalah rela menolong, mau menolong bersama. Ini kan kalau kita hubungkan dengan ajaran agama kita itu adalah tolong menolong di atas kebaikan. Dan jangan tolong menolong di atas keburukan. Wa ta'awan 'alal birri wat taqwa wa la ta'awan 'alal ismi wal 'udwan. Jadi artinya apa? Nilai kepramukaan itu kalau kita pahami secara baik, kita hayati secara baik, itu sudah termaktub di dalam ajaran agama, sudah termaktub di dalam undang-undang, sudah termasuk di dalam Pancasila sebagai falsafah negara kita. Jadi yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Jadi anak-anak pramuka itu tidak ada yang bermalas-malasan, tidak ada yang tidak rajin, karena dia menyadari segala sesuatu yang akan kita lakukan itu perlu proses, dan proses untuk bisa berhasil itu adalah rajin. Yang rajin, terampil, dan gembira. Hidup penuh dengan kesenangan. Jadi kalau pramuka itu per hari-hari diadakan pramuka itu selalu bersemangat, selalu bergebu-gebu, semangatnya itu hujan panas, malam siang, itu tidak terasa itu karena kebersamaan. Yang selanjutnya adalah yang ketujuh, dia hemat, cermat, dan bersahaja. Jadi anak pramuka itu dia tidak boros, dia tidak berfoya-foya, dia selalu memikirkan apa yang kebutuhannya dan apa keinginan. Yang mampu membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Nah, kalau kebutuhannya dia penuhi, kalau keinginannya dia ukur dulu. Apakah ini pantas atau tidak, layak atau tidak, bisa atau tidak. Jadi tidak keinginan yang dikemukakan, tapi adalah kebutuhan. Kebutuhan. Setelah itu dia disiplin, berani dan setia. Anak pramuka itu disiplin. Sama disiplinnya dengan TNI, dengan polisi, dengan aparat lainnya, dia dilatih untuk disiplin, dilatih untuk menjadi berani, dilatih untuk setia. Tentu yang diharapkan itu adalah dia setia kepada negara, bangsa, cinta tanah air. Dan lebih lagi adalah setia kepada agama yang dianutnya. Apapun agamanya, dia akan. Yang kesembilan adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jadi anak pramuka itu bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Jadi begitu hebatnya para pendiri pramuka ini dalam rangka mentali generasi muda, dalam rangka mendukung anak itu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan dapat. Yang ke-10 atau yang terakhir dari dasawarsa pramuka itu adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi antara hati, apa yang dikatakan dengan apa yang ada di hatinya sama. Jadi menjadikan jiwanya suci, bersih. Jadi oleh karena itu anak pramuka itu betul-betul dia berbuat, dia berlaku, dia bertindak sesuai dengan ucapan dan perkataan. Nah, itulah makna dari dasawarsa pramuka. Ada 10
dan itu menjadi komitmen dari gerakan pramuka yang harus dan mesti dipedomani dalam kehidupan sehari. Terima kasih banyak kepada Bapak Haji Zulkifli SAGMM. Dalam hal ini, pramuka tadi dikatakan bahwa pramuka bertujuan untuk membangun karakter. Nah, tentu Kementerian Agama memiliki peran dalam pendidikan karakter melalui pondok pesantren, melalui madrasah yang ada di bawah naungan Kemenak atau pendidikan agama. Pertanyaannya bagaimana kolaborasi Kementerian Agama dengan gerakan pramuka dalam memperkuat iman dan takwa itu sendiri. Terima kasih Pak. Ya, ini suatu pertanyaan yang sangat luar biasa yang perlu kita berikan penjelasan. Kementerian Agama itu ada beberapa lembaga formal. Yang pertama adalah madrasah. Madrasah itu adalah MI, NCF, MA. Negeri dan swasta. Yang kedua ada pondok pesantren. Yang pondok pesantren itu ada juga yang bergerak di RA, Madrasah Salafiyah, dan Aliyah Salafiyah. Nah, untuk menjadikan generasi ke depan itu seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, kita selalu mendorong di setiap madrasah dan pondok pesantren itu harus ada tentang kepramukaan di samping kegiatan lain. Ada kepramukaan. Kenapa demikian? Karena kita menyadari, misalnya tadi dikatakan dari jasa pramuka itu adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentu kalau di segi ketakwaan itu kan diajarkan di madrasah, diajarkan di pondok pesantren. Nah, bagaimana untuk mendalami, memahami, menghayati, serta menjadi amal dalam kehidupannya itu, kita gabungkan kegiatan pramuka dengan kegiatan agama. Artinya apa? Materi-materi kepramukaan itu yang sudah ditetapkan, tentu materi keagamaan itu lebih kita perdalam, lebih kita perkuat, lebih kita maksimalkan, sehingga betul-betul anak pramuka itu adalah anak yang pangkas, wafil, tetapi imannya kuat, akidahnya kokoh, tauhidnya bagus. Setelah itu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ini kan juga pembelajaran madrasah, pembelajaran pondok pesantren. Inilah yang selalu disampaikan oleh Menteri Agama kita, bagaimana rasa cinta kepada alam, rasa cinta kepada lingkungan, rasa cinta kepada sesama. Kalau sudah cinta kepada lingkungan, dia tidak akan berani mengotori lingkungan yang ada. Dia akan menjaga keindahan alam itu sendiri. Kalau rasa cinta kepada temannya, dia tidak akan berani melakukan kejahatan terhadap temannya. Kenapa? Karena dia merasa temannya itu bagian dari kehidupannya, bagian dari dirinya. Dan juga sebaliknya, temannya juga merasa dia itu adalah teman saya, sahabat saya, saudara saya. Jadi kalau ini yang terbangun di jiwa kepramukaan yang betul-betul kita hayati, tentu kita terjadi lagi di tengah-tengah generasi itu adalah damai. Kan terjadi di tengah-tengah generasi muda kita itu adalah rasa cinta kepada merawat lingkungan segala macam. Nah, kalau kita kadang-kadang kan banyak juga generasi kita yang jahil. Oknum generasi kita yang jahil. Misalnya jalannya bersih, lingkungannya bersih. Nanti dia lewat, ada kertas, ada sampah di tangannya, dia buang begitu saja. Tetapi kalau dia sudah memahami ini, dia meletakkan sampahnya itu
dalam kata. Iya. Nanti sampai di Bakamla dia keluarkan, kalau dia eh, buang di situ. Ada yang pengalaman kita ya. Coba kadang-kadang kita pakai kompos, pakai mobil. Di dalam perjalanan kita beli kue. Kadang-kadang supir, orang yang berada dalam mobil itu sudah makan kue, enak saja membuang sampah. Kalau anak pramuka, jangan kata, jangan membuang sampah. Kenapa? Kasihan masyarakat yang ada di sekitar itu. Ya, tapi dia akan tetap meletakkan sampahnya di atas mobil. Nanti setelah sampai di tujuan, dia cari buang sampah, dia taruh di situ. Ini salah satu bukti bahwa kecintaan terhadap lingkungan tercipta dari alam dan lain sebagainya. Itu kira-kira Pak. Oke. Anda nilai bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada nilai suci dalam pikiran, suci dalam perkataan, suci dalam perbuatan. Dan itu nilai-nilai itu sangat selaras dengan ajaran agama Islam. Bagaimana Bapak Haji Zulkifli SAG sebagai kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok bisa memperkuat, memperdalam itu atau bisa berbentuk sebuah program mata pelajaran apakah itu internal maupun eksternal, apakah langkah-langkah yang jitu untuk membangun iman dan takwa itu? Baik, terima kasih. Saya menyampaikan kepada kawan-kawan kepala madrasah, kepada pimpinan pondok pesantren, agar terjaga ketakwaan, agar terjaga kesucian kita dalam berpikir, kesucian dalam perkataan, kesucian dalam perbuatan. Kalau menurut saya, ada 4 yang harus kita olah. Yang 4 ini sejalan dengan dasawarsa pramuka. Yang pertama yang harus kita olah itu adalah rasa. Jadi, anak madrasah, pondok pesantren, aparatur sipil negara yang berada di lingkungan Kementerian Agama, kita harus mengolah rasa. Kalau di Minang, raso, pareso. Rasa. Jadi kalau rasa kita sudah ada dalam diri kita, kita tidak akan pernah melukai Tuhan. Tidak akan pernah melakukan tindakan yang tidak baik. Dan tidak akan pernah melakukan sesuatu perbuatan yang perbuatan itu salah di mata agama, salah di mata peraturan perundang-undangan, salah di mata adat. Jadi orang harus menjaga seperti itu. Yang kedua yang harus kita olah itu adalah setelah rasa, kita harus mengolah hati. Hati ini harus kita kendalikan. Kalau dalam Al-Quran, kalau kita lihat, hati itu yang baik itu adalah qalbin salim, hati yang selamat. Dan ada hati di situ disebutkan dalam Al-Quran itu adalah hati yang marid, hati yang sakit. Dan ada juga hati yang mayit, hati yang mati. Tentu kita sebagai anggota pramuka, sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang berideologikan Pancasila, bagaimana menjaga hati itu agar hati ini bersih, agar hati ini suci, agar benih. Jadi yang kedua itu olah hati. Yang ketiga, yang perlu diolah itu adalah pikiran. Yang Ustaz tadi katakan tadi, pikiran kita itu harus lurus. Pikiran itu harus cemerlang. Pikiran kita harus, ide-idenya harus baik. Sehingga dengan pikiran tadi, kita bisa menyumbangkan kepada masyarakat, kepada negara, pikiran yang betul-betul produktif. Tentu yang betul-betul barnas, yang bisa menjadi pertimbangan di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan di mana kita berada. Jadi, olah rasa, olah hati, olah pikiran, yang terakhir itu adalah olahraga. Jadi generasi muda ke depan, fisiknya harus kuat, harus talatek. Jadi tidak ada anak pramuka yang loyo, tidak ada anak pramuka yang letoy, dan tidak ada anak pramuka yang lemah.
Tapi anak pramuka itu adalah siap tempur, bersemangat, energik, sehingga boleh dikatakan generasi petarung. Sehingga yel-nya itu adalah selamat pagi, petarung, yes petarung. Jadi itu ceritanya. Oke. Itu kira-kira. Kalau yel-yelnya itu termasuk petarung-petarung, mereka itu hanya bisa melihat bagaimana bisa kita menang dalam kehidupan. Di sisi lain, kita menginginkan anak generasi itu adalah anak yang pejuang. Kalau membicarakan masalah perjuangan atau pejuang, itu mengutamakan nilai-nilai kehidupan. Sedangkan kalau kita petarung yang dikatakan, itu mengedepankan kita kalah dan menang. Dan kalau itu tidak terbukti, akan menimbulkan kekecewaan. Bagaimana penyertaan saya ini bisa mendapatkan wadah dalam sebuah perjuangan, bukan hanya sebagai petarung, tetapi sebuah perjuangan di kalangan anak muda hari ini, terutama di Kabupaten Solo. Ya kalau kita lihat dari dasawarsa pramuka, itu kan nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan. Bagaimana dia menjadi insan yang kamil, insan yang profesional, generasi yang handal ke depan. Nah, dari hasil proses dia menjadi seorang pramuka yang baik, tentu yang dia inginkan itu adalah bagaimana harapannya ke depan menjadi petani. Nah, menjadi petani. Sehingga apa? Dalam kehidupannya optimistis. Menjadi petarung untuk menegakkan kebenaran. Menjadi petarung untuk memperjuangkan nilai-nilai. Dan menjadi petarung untuk menyelamatkan moral dan etika bangsa dan negara. Jadi di situ nampaknya, jadi semangatnya itu adalah saya sudah punya potensi, saya sudah punya modal, saya sudah punya segala sesuatu yang didapatkan dari pramuka, mulai dari ketakwaan, dari sikap mental, fisik segala macamnya. Bagaimana ini dilanjutkan dengan petarung? Kalau petarung itu dalam jadilah kamu orang yang menang kan? Iya. Nah, tidak akan mungkin perjuangan itu menang kalau tidak melalui proses. Nah, jadi karena itu kalau dia antara petarung dengan kemenangan itu dengan pejuang. Jalan. Jangan hanya sekedar petarung, tapi jadilah juga sebagai orang pejuang. Oke. Yang menarik hari ini, yang menjadi salah satu tujuan pramuka, apalagi di tantangan zaman hari ini yang bergejolak dengan media sosial, 70% menurut data BPS, anak-anak muda itu aktif di media sosial. Aktif di media sosial, bagaimana kita bisa menentukan sikap terhadap anak-anak itu untuk menanamkan nilai-nilai sehingga mereka itu tidak terfokus kepada media sosial yang ada, sehingga mereka tidak menjadi individualis, tidak menjadi seorang yang apatis, peka terhadap lingkungan. Bagaimana menurut Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo? Kembali saja kita kepada apa yang saya sampaikan tadi. Kalau anak kita sudah berproses di pramuka dengan baik, saya yakin dan percaya dia akan mengisi hari-hari itu dengan yang bermanfaat. Kita tidak boleh juga apatis 100% mana itu. Tetapi ke depan IT yang ada yang tidak bisa kita bendung dan kita harus mengikuti itu. Bagaimana kita memanfaatkan dan mengisi cara digital itu dengan fondasi. Jadi kalau sudah fondasinya kuat, akhlaknya bagus, perilakunya baik, tentu apapun yang akan dia kerjakan, apapun IT yang dia mainkan, dia akan berpikir, ini tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, ini tidak sesuai dengan nilai etika, ini tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan sebagainya. Jadi sudah ada yang memfilter dalam diri. Kenapa pada hari ini generasi itu hanyut, terombang ambing?
Karena fondasinya tidak kuat. Fondasinya tidak kuat. Seharusnya fondasi ini harus kita benahi. Nah, salah satu untuk membenahi fondasi generasi muda ini adalah ikut pramuka kan gitu. Jadi di pramuka ini kita himbau kepada siswa-siswi madrasah, pondok pesantren di sekolah umum bagaimana bergabung di pramuka.